Assalamualaikum sobat belajar, saya ucapkan selamat datang kepada kalian yang baru bergabung. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar pecahan desimal bagian yang ketiga. Yuk kita belajar sama-sama. Jika di bagian sebelumnya kita mempelajari pecahan desimal dengan cara merubah pecahan biasa yang sudah berpenyebut 10 atau 100 menjadi pecahan desimal, kali ini kita akan menggunakan konsep pembagian untuk mencari pecahan desimal. Dengan mengacu kepada konsep awal bahwa pecahan adalah pembagian, maka kali ini kita akan merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan konsep tersebut. Konsep ini akan efektif jika penyebut pecahan-pecahan yang hendak dirubah menjadi desimal berpenyebut kurang dari 10. Jika lebih dari 10, maka butuh penyederhanaan pecahan. Seperti contoh berikut ini. Seperti yang pernah kita pelajari, merubah pecahan 1/4 menjadi desimal dengan cara mencari pecahan senilainya yang berpenyebut 100. Contohnya seperti ini, 1/4 dijadikan per 100 dengan cara dikalikan 25, di atas pun dikali 25. Sehingga didapatlah pecahan senilainya 25/100. Sehingga kita bisa menentukan pecahan desimalnya 0,25. Tapi bagaimana jika bentuknya adalah pembagian? Jadi caranya kita rubah pecahan 1/4 menjadi 1/4. Sehingga 1 ada di dalam kurungan dan 4-nya sebagai pembaginya. Karena dibagi 4, maka kita mengacu kepada tabel perkalian 4. Dalam konsep bagi kurung, pembagian dimulai dari satu bilangan yang terdepan berapapun nilainya. Seperti contoh di sini adalah 1 dibagi 4. Maka dengan konsep perkalian 4, maka kita harus menebak 4 kali berapa atau berapa kali 4 yang hasilnya mendekati atau pas dengan 1. Sehingga didapatlah penebakan pertamanya adalah 0 kali 4 sama dengan 0. Karena tidak ada lagi hasil perkalian 4 yang hasilnya mendekati 1, tapi tidak lebih dari bilangan 1 itu sendiri. Lalu setelah dilakukan penebakan, hasilnya ditulis, maka kita akan melakukan pengurangan atau kita mencari selisihnya dari bilangan yang tadi dibagi dengan hasil pendekatan perkalian kita. Dalam konsep pembagian bilangan bulat, maka pembagiannya selesai sampai di sini. Jadi hasil pembagian 1 bagi 4 adalah 0 yang menyisakan satu bilangan yang tak terbagi. Tapi dalam konsep pecahan desimal, ini bisa kita perluas dengan cara kita memunculkan kedudukan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya yang berada di belakang satuan. Jika kalian lihat di sini terlihat adalah 10. Artinya, sisa yang 1 tadi dibagi menjadi 10 bagian. Lalu, 10 itu kita bagi lagi dengan 4. Sehingga kita bisa melakukan penebakan berikutnya. Berapa kali 4 yang hasilnya mendekati 10? Jawabannya adalah 4 kali 2 atau 2 kali 4. Sehingga kita bisa menebak hasil berikutnya adalah 8. Sehingga 10 kurang 8 sama dengan 2. Lalu masih ada sisa nih. Bagaimana selanjutnya? Maka kita turunkanlah bilangan selanjutnya yaitu per 100. Sehingga sisa tersebut menjadi 20 nilainya. Lalu kita bagi lagi 4 dengan cara melakukan penebakan. Berapa kali 4 yang hasilnya 20 atau mendekati 20? Jawabannya ada yang pas nih, yaitu 5 kali 4. Dikurangi lagi dan hasilnya 0, artinya sudah tidak ada sisa lagi. Pembagiannya selesai. Lalu berapakah hasilnya? Dari 1 bagi 4, yaitu 0,25. Contoh berikutnya adalah pecahan 3/7, yang artinya 3 bagi 7. 3/7 tidak bisa dijadikan pecahan desimal dengan cara mencari pecahan senilainya yang berpenyebut per 10 atau per 100. Jadi mau tidak mau, pecahan 3/7 harus kita ubah menjadi konsep pembagian agar mendapatkan pecahan desimalnya. Di sini hanya ada 3, jadi mau tidak mau kita harus menebak 7 kali berapa atau berapa kali 7 yang hasilnya mendekati 3. Hasilnya adalah 0. Sehingga 0 kali 7 sama dengan 0. Lalu 3 kurang 0 sama dengan 3. Kemudian kita munculkan desimalnya, yaitu kedudukan-kedudukan yang berada di belakang satuan. Ada per 10, per 100, 1000, dan seterusnya. Baik, kita ubah menjadi desimal, kita turunkan per 10-nya.
Ketika per 10 kita turunkan, maka jawaban pertama yang 0 tersebut kita beri tanda koma. Ini menandakan bahwa jawaban seterusnya adalah bilangan desimal. Sehingga nilainya menjadi 30. 30 kita bagi 7 lagi. Berapa kali 7 kah yang hasilnya mendekati 30? Jawabannya adalah 4 kali 7, 28. 30 kurang 28 sama dengan 2. Sehingga bilangan per 10-nya kita telah temukan yaitu bernilai 4. Kemudian kita munculkanlah per 100-nya. Sehingga nilai sisanya menjadi 20. Kita bagi 20 dengan 7 lagi. Berapa kali 7 kah yang hasilnya mendekati 20? Jawabannya adalah 2 kali 7, yaitu 14. Kemudian kita selisihkan lagi, yaitu 20 dikurangi 14. Jawabannya adalah 6. Sehingga kita menemukan per seratusannya yaitu 2, 0,42. Kemudian masih ada sisa nih 6. Kita munculkan yuk per seribuannya dengan cara kita turunkan tuh kedudukan per seribunya ke bawah. Sehingga sisanya yang 6 menjadi 60. Kemudian 60 kita bagi 7 lagi. Berapa kali 7 kah yang hasilnya mendekati 60? Jawabannya adalah 8 kali 7, yaitu 56. Lalu kita selisihkan lagi, 60 dikurangi 56, sisanya yaitu 4. Sehingga kita menemukan nilai perseribuannya adalah 8. Lalu apakah pembagiannya telah selesai? Sebenarnya tidak, karena melihat masih terdapat sisa yaitu 4. Kalau kita teruskan, kita bisa menemukan per 10 ribuan, per 100 ribuan, per jutaan, dan seterusnya. Tetapi untuk pelajaran dasar, maka kita cukup menyelesaikannya hingga per seratusan atau per seribuan saja. Maka didapatlah perubahan pecahan biasa 3/7 menjadi desimal bernilai 0,428. Contoh selanjutnya ini adalah pecahan yang berpembilang lebih besar daripada penyebutnya. Pecahan-pecahan seperti ini bisa berpotensi kita rubah menjadi pecahan campuran. Tapi bagaimana kalau kita rubah pecahan tersebut menjadi pecahan desimal? Simak berikut ini. Contohnya seperti pecahan 9/5. Pecahan ini bisa kita rubah menjadi pecahan desimal dengan cara mencari pecahan senilainya yang berpenyebut per 10. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara dikali 2 penyebutnya. Sehingga jika di bawah dikali 2, di atas dikali 2. Sehingga didapatlah pecahan senilai dari 9/5 adalah 18/10. Merubah pecahannya gampang kan? Satu tempat di belakang koma, sehingga didapatlah pecahan desimalnya 1,8. 9 dibagi 5. 9-nya di dalam, 5-nya sebagai pembagi ada di luar. Karena ini pembagian 5, maka kita menggunakan tabel perkalian 5. Berapa kali 5 yang hasilnya mendekati 9? Jawabannya adalah 1 kali 5, yaitu 5. Lalu kita cari selisihnya. 9 kurang 5 sama dengan 4. Jika sampai di sini, kita bisa merubah pecahan 9/5 menjadi pecahan campuran seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya. 9/5 sama dengan 1/4/5. Karena kita mempelajari desimal, maka sisa yang 4 tadi kita akan rubah kedudukannya menjadi per sepuluhan, per seratusan, dan seterusnya. Sehingga hasil awal yang kita dapatkan 1, kita berikan tanda koma, kemudian nilai per sepuluhannya turun ke bawah. Sehingga nilai awal yang tadi 1 kita berikan tanda koma, lalu 0 yang menjadi per 10-nya kita turunkan, sehingga sisa yang tadi 4 menjadi 40. Lalu kita lakukan penebakan lagi. Berapa kali 5 yang hasilnya mendekati 40 atau pas 40? Jawabannya adalah 8. 8 kali 5 sama dengan 40. 40 kurang 40 sama dengan 0. Artinya pembagian ini selesai, habis. Lalu didapatlah hasil pembagian 9 bagi 5 adalah 1,8. Dengan kata lain, didapatlah perubahan pecahan biasa 9/5 menjadi 1,8. Contoh berikutnya adalah pecahan 7/3. Kita rubah menjadi pecahan kurung, 7-nya di dalam, 3-nya di luar. Karena ini adalah pembagian 3, maka kita menggunakan tabel perkalian 3. Penembakan awalnya adalah, bilangan berapa yang dikali 3 hasilnya mendekati 7. Jawabannya adalah 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu kita kurangi 7 kurang 6 sama dengan 1. Jadi sisanya 1. Sehingga didapatlah hasil sementaranya adalah 2 sisa
1. Dari hasil sementara tersebut, kita bisa merubah pecahan 7/3 menjadi pecahan campuran yang bernilai 2 1/3. Tapi kita mempelajari desimal, maka kita teruskan pembagiannya. Jadi kita munculkan 0-0-nya ya, yang tak terhingga di belakang satuan tersebut. 0 pertamanya turun, sehingga didapatlah sisanya menjadi 10. Kemudian, berapa kali 3 yang hasilnya mendekati 10? Jawabannya adalah 3 kali 3 sama dengan 9. 10 kurang 9 sama dengan 1. Lalu kita munculkan kedudukan berikutnya, yaitu perseratusan. Turun ya nolnya. Lalu lakukan penebakan lagi. Berapa kali 3 yang hasilnya mendekati 10? Jawabannya tetap sama, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9. 10 kurang 9 sama dengan 1. Jika kita teruskan, kita akan mendapatkan nilai desimal 3 yang tak terhingga jumlahnya. Jadi, jika kalian menemukan pecahan seperti ini, maka cukup kalian selesaikan hingga perseratusan atau perseribuan. Jadi hasil pembagiannya bisa kalian tulis 2,333 atau 2,33 saja. Sehingga perubahan pecahan desimal 7/3 sama dengan 2,33. Dari konsep tadi, kita bisa menyederhanakan cara-caranya. Contohnya pada pecahan 1/6 berikut. 1/6 berarti 1 dibagi 6. Pada pecahan ini, kalian lihat bahwa pembilang lebih kecil daripada penyebut. Artinya, kalian akan menemukan desimal yang diawali dengan 0 dan diteruskan dengan nilai persepuluhan dan perseratusan. Jadi, kalau kalian menemukan pecahan seperti ini, langsung kalian tulis 0 di atasnya nilai awalnya, berikan koma, lalu munculkan persepuluhannya. Lalu lakukan penebakan. Berapa kali 6 yang hasilnya mendekati 10? Jawabannya adalah 1 kali 6 sama dengan 6. 10 kurang 6 sama dengan 4. Karena masih ada sisa, maka kita munculkan perseratusannya dengan cara memberikan 0 berikutnya. Sehingga kalian bisa melakukan penebakan selanjutnya. Berapa kali 6 yang hasilnya mendekati 40? Jawabannya adalah 6. 6 kali 6 sama dengan 36. 40 kurang 36 sama dengan 4. Masih ada sisa nih. Kita munculkan perseribuannya dengan cara menambahkan 0. Penambahan berikutnya, berapa kali 6 yang hasilnya mendekati 40? Yaitu 6 kali 6 lagi. Hasilnya 36. 40 kurang 36, 4. Jika kita perhatikan, di setiap penebakan selalu menyisakan 4. Artinya pembagian ini tidak akan pernah selesai dan akan menghasilkan bilangan 6666 yang tak terhingga jumlahnya. Jadi kita bisa menyimpulkan 1/6 sama dengan 0,166666. Atau kita bisa tulis 0,166 saja. Dan di contoh terakhir ini ada pecahan 24/9. Jadi kita bagi 24 dibagi 9. Di konsep yang lain ada yang mengatakan jika di awal ini terlalu kecil, maka kita bisa mengambil langsung 2 bilangan untuk ditebak. Tapi konsep dasarnya sebenarnya tetap harus satu-satu. Seperti ini 24. Jadi kita tebak nih, kita ambil 2. Berapa kali 9 yang hasilnya mendekati 2 atau sama dengan 2? Jawabannya adalah 0 kali 9 sama dengan 0. Sehingga didapatlah 2 kurang 0 sama dengan 2. Lalu kita turunkan bilangan selanjutnya yaitu 4. Barulah setelah ada yang turun boleh lagi ditebak ya. Jadi berapa kali 9 yang hasilnya mendekati 24? Jawabannya adalah 2 sama dengan 18. 24 kurang 18 sama dengan 6. Lalu di sini adalah sisa terakhir pada bilangan bulat ini. Jawaban sementaranya adalah 2 dan sisa 6. Karena 6 tidak bisa dibagi 9, terlalu kecil. Maka disinilah kita munculkan desimalnya. Di atas 2 hasil sementara ini kita berikan tanda koma, lalu pada sisanya kita berikan 0 sebagai penanda dia telah menjadi persepuluhan. Sehingga kita lakukan penebakan berikutnya. Berapa kali 9 yang hasilnya mendekati 60? Jawabannya adalah 6, yaitu 54. 60 dikurangi 54 sama dengan 6. Itu baru persepuluhan ya. Kita munculkan sekarang perseratusannya. Langsung berikan 0. Langsung tebak lagi. Berapa kali 9 yang hasilnya mendekati 60? Jawabannya adalah 6 kali 9 lagi, yaitu 54.
60 kurang 54 sama dengan 6. Jika kita perhatikan, ini akan terjadi rantai yang tak terputus berikutnya. Tetap hasilnya sisanya adalah 6. Sehingga kita cukupkan sampai di sini. Lalu berapa hasilnya? Dari hasil pembagian 24 dibagi 9 ini, jawabannya adalah 02,66. Tapi yang seperti kita pelajari sebelumnya, 0 di depan bilangan bulat itu tidak bernilai. Jadi bisa kita hilangkan menjadi 2,66. Sehingga perubahan pecahan desimal 24/9 sama dengan 2,66. Baik sobat pembelajar, ini adalah akhir dari pembahasan pecahan desimal, di mana di video sebelumnya kita membahas pecahan desimal bagian 1 dan bagian yang kedua. Jika ada hal yang tidak kalian pahami, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, dan kita bertemu di persen.